Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Homsidin, mahasiswa UNES peserta PPG Daljak tahun 2021. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tentang praktik pembelajaran yang kedua dengan tema memahami sediaan farmasi di SMK Kesehatan Bakti Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang bisa pada hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, jadi kita masih bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran saya di mata pelajaran pelayanan farmasi. Kita berdoa dulu ya. Ridho bisa dipimpin doanya? Rekan-rekan sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut agama pelajaran masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya dulu ya. Pada hari ini masuk semua enggak? Coba saya cek ya. Adik, ini temennya ada 3 orang nggak masuk ya, ada yang sakit. Makanya perlu Bapak ingatkan sekarang ini kan masih musim pandemi, masih masa COVID dan status pandemi belum dicabut ya. Jadi selalu jaga protokol kesehatan, baik di sekolah maupun di rumah selalu jaga. Bapak akan mereview untuk materi yang sebelumnya. Pada materi sebelumnya ada yang masih ingat mempelajari tentang materi apa? Ingat? Oh ya, adik. Pelajari tentang apa? Mempelajari tentang penggolongan sediaan farmasi secara umum. Ya, baca itu dulu. Contohnya obat bebas, obat bebas terbatas, Ya. narkotika, dan psikotropika. Kurang. Obat keras, jadi berkeras belum ya? Ya, jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penggolongan obat secara umum. Ada obat bebas terbatas, dan obat keras. Ini tentang memahami sediaan farmasi. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Oke, untuk persepsi pada hari ini, coba perhatikan semuanya gambar-gambar ini. Ada yang bisa menyimpulkan ini gambar menerangkan atau menggambarkan tentang apa? Ada? Ya, kita tentang apa? Itu tentang sediaan obat, kita pada Pak, belum tahu. Apalagi itu yang membedakan dari sekian banyak gambar. Apa? Bentuk-bentuknya. Ya, bentuknya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya untuk materi hari ini yaitu tentang memahami sediaan farmasi. Untuk indikatornya nanti kalian harus bisa mengeneralisasikan jenis-jenis sediaan farmasi, lalu menjelaskan bentuk sediaan farmasi. Ini untuk 3.7 ini untuk tingkat pengetahuan kalian. Jadi untuk pemahamannya dan untuk keterampilannya di 4.7 kalian harus bisa melakukan pengelompokan sediaan farmasi berdasarkan cara pemakaian obatnya. Jadi setelah kalian memahami bentuknya, kalian harus bisa memahami penggolongannya atau pengelompokannya berdasarkan cara pemakaiannya. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu manfaatnya. Kalian sebagai calon tenaga farmasi ini harus mempunyai semangat yang kuat, belajar yang kuat untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan farmasi, baik itu tentang pengetahuan keterampilannya. Apalagi mempelajari tentang sediaan obat ini sangat penting sekali. Untuk masuk ke tujuan pembelajarannya, saya harapkan nanti kalian setelah belajar pada hari ini, kalian harus bisa menganalisis jenis-jenis sediaan farmasi. Lalu mengkategorikan contoh-contohnya. Nah, kalian harus bisa memberikan contohnya dari setiap bentuk-bentuknya, dari berbagai sumber ataupun nanti bentuk yang obat yang real atau yang nyata. Nah, ini untuk peta konsepnya. Ini saya kelompokkan untuk tentang sediaan farmasi itu ada puyer,
ada kapsul, tablet, tetes, ada pil, ada salep, supo, larutan, suspensi, emulsi, terus ada sediaan injeksi, OT, dan kosmetika. Ini adalah peta konsep dari sediaan farmasi. Mungkin yang kalian nggak asing ini ya tentang kosmetika ya. Sering memakai kosmetika, nggak mungkin kalian ini, apalagi banyak putri nggak tahu tentang kosmetika. Pernah pakai kosmetika? Yang sering dipakai dalam bentuk apa? Krim. Kalau masker-masker? Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menilai kalian dari 3 aspek. Yang pertama dari sikap. Dari sikap Bapak nilai dari pengamatan selama berlangsungnya belajar ini sampai dengan selesai. Dan untuk keterampilannya nanti Bapak sajikan dengan LKPD ya. Nanti Bapak bagi LKPD-nya dan nanti kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Lalu untuk pengetahuannya di akhir nanti akan ada tes sumatif seperti yang pertemuan sebelumnya. Bapak akan membuat kelompok diskusi karena jumlahnya 20 juga masih sama untuk memudahkan dengan kelompok yang sama ya sebelumnya ya. Nanti kalian setelah mengamati video tersebut dan gambar yang ada yang Bapak contohkan yang di kertas itu hanya untuk sebagai orientasi permasalahannya ya. Nah nanti bisa dilihat ya di LKPD-nya ya. Nanti setelah itu kalian bisa lihat contoh-contoh sediaan yang sudah Bapak kasih. Nah nanti di lembar kerjanya kalian kelompokkan ke dalam sediaan yang sudah ada ya. Saya rasa itu dulu, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelompokan sediaan farmasi berdasarkan cara pemakaian. Nah, ini hasil diskusi kami tadi. Kita sudah mengelompokkan jenis-jenis sediaan farmasi terdiri dari pulperas, pulvis, tablet, pil, kaplet, kapsul, salep, krim, sirup, tetes, ampul, dan truk. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekarang lagi bisa diperhatikan. Jadi untuk sediaan farmasi tadi kan dari berbagai macam bentuk tadi ya. Nah, sediaan farmasi itu apa sih? Sediaan farmasi ini adalah segala bentuk produk farmasi dari obat, bahan obat, obat tradisional hingga kosmetika. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi di peta konsep ya. Nah, yang tadi jenis sediaannya tadi udah ada yang betul ya. Meliputi tablet, kapsul, pil, puyer, salep, supo, ampulan, dan larutan. Jadi bisa ditanyakan bedanya tablet sama kapsul. Kalau tablet itu memang bentuknya hampir sama dengan tablet keras, ya. Cuma dia bentuknya lebih memanjang. Nah kalau kapsul bedanya dia dibungkus lagi, dikasih pakaian lagi, cangkang, ya, dikasih cangkang. Jadi dari presentasi tadi yang Bapak amati untuk presentasi yang terbaik diperoleh oleh kelompok 1. Oke, bebas buat kelompok 1 ya. Untuk kelompok yang lain di presentasi selanjutnya harus tetap semangat. Untuk refleksi pada hari ini, Bapak akan menanyakan tentang hal-hal apa yang bisa
kalian peroleh pada hari ini, ataupun ada yang masih mengalami konsepsi dari yang sudah Bapak terangkan tadi, ataupun masih ada yang masih mengalami kesulitan? Ada? Ada? Tak? Fatima. Ini kan coklatnya itu ada dua warna. Kuning sama putih itu bedanya apa? Berarti kelompoknya ada semua ya? Ya. Ini tadi untuk dari kelompok satu ada yang menanyakan tentang LKP ya. Ini ada yang kuning, ada yang putih. Ini kategorinya bentuk sederhana. Oke ya, itu 8 tablet. Oke. Ini ada yang kuning dan yang putih. Di baliknya lagi dilihat itu ada hari-harinya kan? Iya. Nah, ada yang diwarnakan kuning, ada yang putih. Nah, kalau yang kuning ini pil yang diminum. Nah, kalau yang putih ini adalah namanya pil placebo istilahnya. Pil placebo ini sebenarnya dia nggak ada di sini. Sebenarnya mau diminum nggak diminum pada dasarnya nggak apa-apa. Tujuannya hanya untuk membantu mengingatkan, ya, untuk membantu mengingatkan ketika minum dia nggak lupa. Terus kalau lupa bagaimana? Kalau lupa, misal kalian minum pada hari ini 1, diminumnya ketika kapan? Ketika pertama kali mendapatkan menstruasi. Kalian minum terus, misal di hari Rabu lupa, ingatnya di hari Kamis. Jadi kalian harus di hari Kamis langsung minum sekaligus. Kalau di hari Jumat ingatnya, jadi kalau sudah kelewatan sampai 3 harian, itu namanya sengaja. Kalau minumnya sampai lupa, jadi sengaja sampai 3 hari. Ya, ada lagi kelompoknya apa? Tapi sediaan apa lagi? Masih ada yang ini? Untuk ini refleksinya, apa yang kalian dapat refleksinya pada pertemuan hari ini yang kali. Jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini kita mengetahui bentuk-bentuk sediaan informasi, sediaan tablet, kapsul, strip, dan cara penggunaannya. Jadi kalian sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk dari sediaan obatnya ya. Dari serangkaian tadi ya kalian sudah belajar tentang dan berdiskusi tentang bentuk-bentuk sediaan farmasi ya pada hari ini. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya kalian mempelajari tentang pelaporan narkotika dan psikotropika ya. Untuk materi selanjutnya nanti juga akan Bapak share di grupnya ya. Dan untuk hari ini untuk sebagai penilaian tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa penilaiannya melalui sikap, keterampilannya tadi kalian sudah lakukan, presentasinya juga sudah sangat baik ya. Lalu pada hari ini Bapak ingin mengetahui tingkat pengetahuan kalian melalui tes sumatif yang sudah Bapak sediakan. Seperti minggu lalu, silakan kalian buka akses link yang sudah Bapak share di grup. Untuk user loginnya masih yang sama ya dengan minggu yang lalu ya, user loginnya. Ini doanya, Ridho, mimpi doanya dulu. Maka kalau sebelumnya mengakhiri pelajaran ini kita sudah melakukan pelajaran masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, setelah kita berdoa, kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke.
Bapak akhiri pertemuan pada hari ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.